Mungkin Desa Jatiluwih adalah satu-satunya desa di Indonesia yang sudah mendapatkan 2 penghargaan dari PBB. Agar sawah ini tetap lestari, otomatis dari desa sendiri, dari kita sendiri selalu mengembangkan objek-objek wisata lainnya. Perkenalkan, nama saya Pak John Ketut Purna, saya selaku manajer dari DTW Jatiluwih. Sejarah Desa Jatiluwih untuk di tourism sebenarnya sudah mulai sejak tahun 70-an. Saat itu memang ada beberapa saja turis dari Eropa datang ke Jatiluwih, khususnya dari Jerman dan Prancis, itu salah satunya. Sejak tahun 2012, sejak Jatiluwih diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, semenjak itu kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan Eropa ke Jatiluwih itu meningkat sangat tajam. Rata-rata kunjungan dari Eropa itu kebanyakan dari yang pertama Prancis, yang kedua Jerman, setelah itu Inggris, Italia juga masuk, dan negara-negara lainnya dari Eropa. Dengan diakuinya Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia as a World Heritage by UNESCO, yang mana kita angkat saat itu adalah tentang subak. Nah, dari subak inilah berkembang menjadi objek wisata yang mana tamu datang ke Jatiluwih saat ini adalah melihat pemandangan alam, khususnya sawah bertingkat yang seperti yang kita lihat di belakang saya ini. Nah, dari sanalah sebenarnya cakal bakal dari semua tourism dan tamu-tamu yang datang ke Jatiluwih. Kunjungan tamu yang datang ke Jatiluwih ini adalah lebih banyak melihat rice terrace, tapi penghargaan yang kita dapat dari Badan Dunia PBB yaitu sebagai warisan budaya dunia itu adalah tentang subak. Nah, sebenarnya inilah yang harus kita lestarikan, sistem subak harus kita lestarikan, sawah yang hamparan sawah bertingkat ini tetap selalu kita lestarikan, yang mana inilah sebenarnya sumber dari kearifan lokal yang ada di Desa Jatiluwih. Ini sudah menjadi kebiasaan kita tiap hari bahwa kita selalu berinteraksi dengan tamu-tamu yang datang di Jatiluwih. Kita selalu memakai kearifan lokal yang ada di Jatiluwih sehingga terjadi keselarasan dan keharmonisan antara kearifan lokal yang ada di Jatiluwih dengan influence dari tamu yang berkunjung ke Jatiluwih. Untuk mendatangkan tamu ke sini, otomatis kita harus selalu menjaga kelestarian alam. Karena saat ini banyak sekali alam yang mulai memudar karena terlalu pesatnya pembangunan di dalam sawah. Nah, khusus di Jatiluwih kita punya aturan-aturan desa, aturan-aturan subak yang mana kita tidak boleh membangun di sawah. Walaupun boleh, sebenarnya itu kita cuman bisa membangun bangunan kecil ukuran 4x6 yang khususnya buat petani berteduh atau petani menaruh sapinya di tengah sawah. Pengembangan desa wisata di Jatiluwih 99% adalah keikutsertaan masyarakat lokal yang ada di Jatiluwih. Semua kegiatan dari Pokdarwis, semua kegiatan turis yang ada di Jatiluwih kita libatkan hampir 99% masyarakat lokal, walaupun dalam beberapa kegiatan masih kita libatkan profesional dari desa luar lainnya. Manfaat tourism di Jatiluwih ini super sangat besar. Pertama, sejak kedatangan tamu ke Jatiluwih, dari hasil penjualan tiket ke tamu-tamu yang berkunjung ke Jatiluwih, akhirnya semua kegiatan-kegiatan keagamaan atau pembangunan yang ada di Jatiluwih, masyarakat tidak perlu bayar iuran lagi. Nah, rata-rata pembagian dari hasil keuntungan penjualan tiket yang masuk ke desa adat, baik petani dan juga desa dinas, itu semua kita bagi rata sesuai dengan aturan yang ada, sehingga seharusnya lah kita semua di desa ini selalu melestarikan warisan yang sudah diturunkan oleh generasi kita semua. Saya sebagai eksekutor di sini, saya harus bertanggung jawab dengan legislator saya, khususnya kepada Pekasyah yang membawahi subak, ke desa adat yang kepala Jeroben desa adat yang membawahi desa adat, juga Pak Perbekel yang membawahi desa dinas, dan juga tidak lepas dari Pemkab Tabanan yang menaungi kita semua di sini. Nah, di sini sebenarnya sebelum kita melakukan kegiatan, kita selalu ada namanya perjanjian kerjasama, yang mana dalam perjanjian kerjasama itu sudah diatur masing-masing pihak dapat bagian berapa dari pemasukan yang ada di Desa Jatiluwih. Nah, dengan
Dengan adanya perjanjian kerjasama inilah nantinya kita semua pihak mendapat hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut. Tradisi lokal sebenarnya tetap harus kita lestarikan, makanya di Jatiluwih ini kita ada namanya Jatiluwih Festival, yang mana kita sudah lakukan annual tahunan, bahwa setiap bulan Juni atau Juli nanti kita adakan Jatiluwih Festival. Nah, dari Jatiluwih Festival lah inilah kita selalu menghidupkan kembali tradisional lokal yang sudah lama tidak pernah kita pentaskan, dan dalam Jatiluwih Festival ini kita aktifkan lagi sehingga generasi yang baru ini bisa melihat potensi-potensi yang di masa lalu yang sudah hampir ditinggalkan bisa dilihat kembali. Kesan pertama wisatawan adalah luasnya hamparan sawah yang mereka bisa lihat di sini, itu yang pertama. Kedua, betapa beratnya sebenarnya petani bekerja di sawah, tapi tetap kita masih lestarikan sampai saat ini. Nah, itulah sebenarnya kesan utama dari wisatawan di Jatiluwih, dan pesan dari wisatawan juga bagaimana kita masyarakat Jatiluwih di sini selalu menjaga dan melestarikan sawah yang ada di desa Jatiluwih ini. Agar sawah ini tetap lestari, otomatis dari desa sendiri, dari kita sendiri selalu mengembangkan objek-objek wisata lainnya. Kita tidak mau tamu terfokus pada melihat sawah saja. Nah, untuk itu kita bekerja sama dengan stakeholder pariwisata yang ada di desa, khususnya badan pengelola yang ada di desa ini. Kita selalu mencari terobosan-terobosan baru, seperti membuat jalan trekking baru, pengembangan objek wisata baru. Karena di desa Jatiluwih kita juga namanya punya lahan Pelabo Puro itu yang hampir 9 atau 10 hektar. Nah, itulah yang nantinya kita juga bisa kembangkan nanti untuk alternatif lain lagi. Selain mengunjungi sawah, wisatawan yang ke Jatiluwih juga bisa melihat hutan, bisa melihat perkebunan penduduk, dan bisa juga melihat rumah-rumah penduduk. Nah, itulah cara kita bagaimana bisa tetap melestarikan sawah yang ada di Jatiluwih. Mungkin desa Jatiluwih adalah satu-satunya desa di Indonesia yang sudah mendapatkan 2 penghargaan dari PBB. Pada tahun 2012 kita mendapat penghargaan dari PBB berupa warisan budaya dunia sebagai World Heritage, itu pertama. Setelah itu kita juga sudah mendapatkan desa wisata berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata. Yang ketiga juga kita pernah mendapatkan Dewiku, adalah desa wisata digital yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dan beberapa penghargaan-penghargaan lain juga yang kita dapatkan. Tapi yang terakhir kita mendapatkan Best Tourism Village dari Badan Dunia PBB Tourism, yang lebih dikenal dengan Best Tourism Village by UN Tourism. Itu yang kita dapatkan terakhir, yang mana 2 penghargaan dunia ini bukan mungkin lagi adalah salah satunya desa di Indonesia yang mendapatkannya. Tantangan yang paling besar bagi kita, karena ini sawah ini bukan milik desa, sawah ini semuanya milik pribadi. Memang agak challenge bagi kita untuk mengatur petani di sini, tapi dengan kerjasama antara kita dengan semua pemangku jabatan yang ada di desa, selalu kita tiap bulan kita mengadakan meeting bersama apa permasalahan yang mereka tanggapi, dan dari kita juga selalu menanggapi masalah-masalah mereka, yang akhirnya sampai saat ini semua berjalan sesuai dengan harapan, dan masyarakat tetap bisa melestarikan warisan yang sawah yang ada di Jatiluwih ini. Kita akan selalu menggali potensi-potensi lain di Jatiluwih, karena pertama kita di sini juga ada air terjun, di sini kita ada perkebunan durian, di sini kita juga punya perkebunan avocado, di sini juga kita berbatasan langsung dengan hutan batu karu yang mana bentangannya sangat luas, yang mana saatnya nanti desa kita bisa memohon agar kita desa Jatiluwih ini punya hutan lestari yang kita kembangkan, yang kita jaga. Itulah sebenarnya potensi-potensi besar yang ada di desa Jatiluwih, yang akhirnya kita merasakan bahwa kita tidak kekurangan potensi apapun, agar kita selalu bisa menghargai warisan leluhur-leluhur kita dan menghargai alam yang sudah diberikan ke kita. Sebenarnya kehidupan jadi petani ini tidak mudah. Kehidupan menjadi petani itu adalah sangat-sangat susah. Makanya inilah sebenarnya kontribusi
apa yang wisatawan berikan kepada kita berupa tiket masuk yang mereka bayarkan ke Jatiluwih, itulah sebenarnya kita kontribusikan kembali ke petani, ke masyarakat, ke pemerintahan daerah dan seluruh masyarakat yang ada di Jatiluwih. Itulah yang sebenarnya kita mau sampaikan ke masyarakat, ke semua pengunjung yang datang ke Jatiluwih, untuk membantu kita, khususnya membantu pertanian yang ada di Jatiluwih dan membeli produk-produk kita yang juga yang ada di Jatiluwih.